Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya berdiri duduk di depan ini yaitu dalam rangka mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Kira-kira aset apa saja yang ada di sekolah kita dalam rangka meningkatkan pembelajaran di SMP Negeri 2 Kroya. Sebelum ke materi untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Cucu, untuk memberikan sambutan kepada Pak Cucu, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, selamat datang, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Hari ini ada kegiatan yang nanti akan disampaikan substansi materinya oleh Pak Tala terkait dengan program beliau dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak. Nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan aset sekolah yang terkait dengan peningkatan pembelajaran di sekolah kita. Beliau nanti akan membahas tentang aset-aset yang ada di sekolah yang terkait yang berupa fisik atau non fisik, yang itu bisa meningkatkan proses peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kita. Baik, mari kita dengarkan, mari kita simak, dan mari kita diskusikan yang terkait dengan materi Pak Tala hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman kita sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang menjadi aset sekolah kita ini. Jadi dengan ucapan bismillah saya buka kegiatan ini. Semoga kegiatannya bisa berjalan lancar. Kepada Pak Tala dipersilakan untuk menyampaikan paparan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Kepala. Baiklah, untuk teman-teman, saya akan menyampaikan, kita akan sama-sama mendiskusikan berkaitan dengan pemanfaatkan daya apa saja gitu ya, aset-aset yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Kroya. Saya di sini telah menulis beberapa aset yang ada di lingkungan 2 Kroya. Sekiranya masih ada yang belum, ya mohon masukannya gitu ya. Nanti untuk aset ini adalah sebagai bahan kita, pembelajaran kita bisa dimanfaatkan oleh kita untuk pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu, tujuannya dalam penyampaian ini yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif, bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, aset apa saja yang ada di SMP Negeri 2 Kroya? Itu ada 7, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, serta yang terakhir modal finansial. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk yang pertama adalah modal manusia dan pemanfaatannya. Nah, di sini saya mencatat modal-modal sebagai aset ya, aset SMP Negeri 2 Kroya untuk pembelajaran. Pertama adalah kepala sekolah, kemudian pengawas, ada guru, ada siswa, tenaga pendidikan, dan komite. Nah, barangkali ada dari teman-teman yang belum tercover dari aset yang ada di SMP Negeri 2 Kroya yang berkaitan dengan manusia. Nah, di sini pemanfaatannya, kepala sekolah adalah sebagai mampu untuk memanajemen program sekolah. Kemudian berikutnya pengawas, guru juga memberikan perubahan dalam proses pengelolaan pembelajaran. Kemudian ada siswa, tenaga pendidikan, dan komite sekolah. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya aset modal sosial Bapak dan Ibu. Nah, modal sosial serta pemanfaatannya. Di sini saya menuliskan media sosial. Media sosialnya berupa WAG ya. Kemudian ada TikTok, ada IG, ada Facebook, dan Telegram. Kemudian media sosial yang lainnya juga ada Kombel mata pelajaran, dan juga ada PGRI serta OSIS. Nah,
Media-media sosial ini pemanfaatannya satu itu yang pertama media sosial tentang WAG dan lain sebagainya, ini adalah mempermudah kita komunikasi dalam bertukar informasi. Kemudian berikutnya tentang Kombel. Nah, di sini juga Kombel ini memberikan kontribusi dalam mendukung pendidikan dalam rangka meningkatkan pembelajaran di kelas. Kemudian ada PGRI dan OSIS. Nah, ini juga sama ya, merupakan aset sosial yang ada di SMP Negeri 2 Kroya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang ketiga modal fisik dan pemanfaatannya. Nah, di sini saya menuliskan ada beberapa aset yang ada di SMP Negeri 2 Kroya yang berkaitan dengan modal fisik. Pertama adalah ruang kelas. Ini dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Yang kedua ada aula, kemudian ada tempat parkir dan ada lahan kosong. Kemudian letak posisi sekolah, maksud letak posisi sekolah ini berada di pinggir jalan ya. Kemudian ada lab komputer, ada musola dan ada jaringan internet. Ini adalah modal fisik ya yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Nah, apa saja pemanfaatannya? Ya, di sini saya menuliskan pemanfaatannya. Contoh misalnya di sini ruang lab, lab komputer. Nah, di sini adalah untuk mempermudah praktek komputer ya pada saat proses pembelajaran gitu ya. Kemudian di sini juga jaringan internet. Ini juga mempermudah pembelajaran di kelas dan sebagai sumber belajar kita ya untuk proses pembelajaran. Berikutnya Bapak dan Ibu, yang keempat modal politik dan pemanfaatannya. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa modal politik yang berkaitan dengan aset di 2 Kroya. Yang pertama adalah kebijakan kepala sekolah. Kemudian ada OSIS juga, ada kantor desa, ada pustu atau puskesmas dan klinik. Nah, ini yang dekat dengan kita gitu ya, walaupun di luar ini juga merupakan aset gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini atau pustu atau puskesmas. Nah, ini kenapa dikatakan aset? Karena ini juga kesehatan itu adalah sebagai pemanfaatan untuk fasilitas dan bimbingan kesehatan. Nah, jadi dari puskesmas kita bisa manfaatkan tenaga-tenaganya untuk memberikan bimbingan atau hal-hal yang lain berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini juga termasuk kepala desa gitu ya, apa kantor desa. Kantor desa ini walaupun di luar ini merupakan aset kita di SMP Negeri 2 Kroya. Kenapa? Karena ini adalah untuk menciptakan stabilitas lingkungan sekolah. Maksudnya, jadi ketika ada anak yang berada di luar, kemudian ada anak yang bolos, itu kita bisa kerjasama dengan kantor desa. Karena ini berkaitan dengan lingkup dari kantor desa itu sendiri. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kelima Bapak dan Ibu, aset yang lainnya adalah modal lingkungan. Nah, saya di sini mencatat ada beberapa ya aset lingkungan dan pemanfaatannya. Di sini kolam renang ya. Di sini saya lihat ada kolam renang sih, kolam ikan maksudnya. Maksudnya kolam ikan itu yang pertama yang di depan dan yang kedua ada di halaman. Itu adalah suatu yang kering ya. Tapi kalau bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran kita, sebagai sarana pembelajaran lah. Contoh di sini pengembangan budidaya ikan atau sebagai tempat prakteknya IPA barangkali diperlukan. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian termasuk sawah juga. Ini sawah juga adalah merupakan aset kita walaupun punya orang lain gitu ya. Contohnya misalnya anak-anak bisa dibawa ke sawah, kemudian bisa belajar apa tentang berkaitan dengan sawah. Kemudian lapangan bola, di sini juga ada lapangan bola gitu ya. Lapangan bola bisa kita pergunakan. Kemudian pohon mangga. Nah, di sini kita aset kita banyak sekali ini ya. Pohon mangga yang ada di sekolah kita ini merupakan suatu aset ya. Aset alam, aset lingkungan, modal kita untuk sebagai pembelajaran. Ya, di sini yang saya catat adalah sebagai pembelajaran dari IPA gitu ya, karena berkaitan dengan jenis-jenis pohon ya yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Kroya. Nah, ini aset yang ke 5. Kemudian yang keenam, modal agama dan budaya. Ini bagaimana pemanfaatannya? Di sini saya mencatat beberapa modal aset modal agama ya. Pertama adalah budaya positif. Nah, budaya positif itu yang sering kita lakukan adalah suatu pembiasaan gitu ya, penyambutan siswa di depan sekolah,
kemudian ada upacara bendera, jumsi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan suatu budaya positif, dan mungkin yang lainnya gitu ya, banyak. Cuma ya perlu kita maksimalkan juga. Kemudian berikutnya untuk kegiatan keagamaan Bapak dan Ibu, yaitu di sini saya mencatat kegiatan keagamaan sebagai sarana pembelajaran. Pembelajarannya pelaksanaan PHBI. Nah, jadi keagamaan ini bisa kita laksanakan sebagai aset agama dan budaya, gitu ya. Kemudian juga termasuk di sini tradisi masyarakat. Nah, jadi tradisi masyarakat yang ada di lingkungan kita di sini di Jaya Mulia ini adalah merupakan aset. Nah, bagaimana tradisi mereka? Di sini kita manfaatkan sebagai sarana pembelajaran budaya sekitar. Contoh misalnya di sini kita sering istilah mendengar kata ngunjung. Nah, itu bagaimana pemanfaatannya Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya yang terakhir Bapak dan Ibu, untuk aset di SMP Negeri 2 Kroya, yaitu berkaitan dengan finansial. Nah, ini sangat penting. Nah, pertama adalah dana BOS Bapak dan Ibu. Ini juga sangat penting, dana BOS ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Kemudian ada koperasi sekolah, ada kantin sekolah, dan uang kas sekolah. Ini semua adalah modal finansial yang ada di SMP Negeri 2 Kroya. Nah, pemanfaatannya contoh di sini uang kas. Kenapa ada uang kas? Ini bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di kelas. Contoh misalnya tidak ada spidol, kemudian penghapus dan lain sebagainya. Kemudian kantin. Nah, kantin sekolah di sini pemanfaatannya untuk apa? Ya untuk pemenuhan konsumsi. Tidak hanya siswa, bahkan kita ya sebagai pendidik juga mungkin bisa di sana, gitu ya. Termasuk koperasi juga Bapak dan Ibu. Ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Itu saja Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada masukan-masukan dari Bapak dan Ibu berkaitan dengan aset-aset yang ada di SMP Negeri 2 Kroya. Ya, tadi ada yang berada di dalam dan ada yang berada di luar. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon masukannya, barangkali yang perlu ditambah aset apa saja gitu ya, yang berkaitan dengan pembelajaran di SMP Negeri 2 Kroya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, cukup? Cukup? Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi ya, aset ya Bu. Oh, untuk Bismat itu ya? Oh, iya. Berarti tadi masuknya ke aset finansial Ibu ya? Finansial. Berarti di sini koperasi pemanfaatannya bisa dijadikan. Nah, di sini berarti untuk apa tuh Bu? Sarana pembelajaran mata pelajaran IPS. Pembelajaran IPS dalam hal kegiatan ekonomi ya Bu ya? Ya, kayak itu. Ada tambahan, terima kasih kepada Bu Ida telah memberikan masukannya berkaitan dengan koperasi sekolah ya, atau yang kita punya di sini adalah Bismat Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu masukan-masukannya? Sudah cukup ya Bapak dan Ibu ya? Baik, terima kasih atas segala perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah Pak, langsung tutup Pak. Udah langsung di tutup ya. Ya, tadi ya, terima kasih Pak Tali yang sudah menyampaikan paparannya, sangat luar biasa, dan itu bisa menjadi faktor pemahaman kita, kemudian juga memaksimalkan apa yang sudah kita miliki untuk peningkatan pembelajaran khususnya dan juga peningkatan pendidikan di sekolah kita. Bapak Ibu, terima kasih atas kesiapan kehadirannya. Terima kasih Pak Tala yang sudah menyampaikan paparannya. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri kegiatan hari ini saat ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Anak